Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan dari video sebelumnya, menguak kitab Negara Kertagama. Melakukan puja, yoga, semedi demi keselamatan seluruh praja. Menghindarkan tenung, mengindahkan anugerah kepada rakyat murba. Di antara para raja yang lampau, tidak ada yang setara beliau. Faham akan 6 guna, sastra, tatwa padesa, pengetahuan agama adil, teguh dalam jina brata dan tawakal kepada laku utama. Itulah sebabnya beliau turun-temurun menjadi raja pelindung. Tahun 1214 Saka, Sri Paduka pulang ke Jinalaya. Berkat pengetahuan beliau tentang upacara, ajaran agama, beliau diberi gelar Yang Mulia bersemayam di alam Swiwa Buddha. Di pasarean, beliau bertegak arca Siwa Buddha, terlampau indah permai. Di segala ditegakkan pulau arca Jina, sangat bagus dan berkesan. Serta arca Ardhana Reswari bertunggal dengan arca Sri Bajara Dewi. Teman kerja dan tapa demi keselamatan dan kesuburan negara Hayang Wairocana Lacona. Bagai lambangnya pada arca tunggal terkenal. Tatkala Sri Paduka Kertanegara pulang ke Buddha Buana, merata takut, duka, huru-hara, laksana zaman kali kembali. Raja bawahan bernama Jayakatwang berwatak terlalu jahat berkhianat karena ingin berkuasa di wilayah Kediri. Tahun 1144 Saka, itulah sirnanya Raja Kertajaya atas perintah Siwa Putra Jayasaba berganti jadi raja. Tahun Saka 1180, Sastra Rajaya Raja Kediri. Tahun 1193 Jayakatwang raja terakhir. Semua raja berbakti kepada cucu putra Girinata. Segenap pulau tunduk kepada kuasa Prabu Kertanegara. Tetapi Raja Kediri Jayakatwang membuat dan mendurhaka. Ternyata damai tak bakal akibat bahaya anak piara kali. Berkat keulangan sastra dan keuletannya, jadi raja sebentar lalu ditundukkan putri Sri Paduka. Ketenaran kembali. Sang menantu Raden Wijoyo, itu gelarnya yang terkenal di dunia, bersekutu dengan bangsa Tartar, menyerang melebur Jayakatwang. Sepeninggal Jayakatwang, jagat gilang cemerlang kembali. Tahun 1216 Saka, Raden Wijaya menjadi raja. Disembah di Majapahit, kesayangan rakyat, pelebur musuh. Bergelar Sri Baginda Kertarajasa Jayawardhana. Selama Kertarajasa Jayawardhana duduk di tahta, seluruh tanah Jawa bersatu padu, tunduk menengganda. Girang memandang pasangan Sri Paduka 4 jumlahnya. Putri Kertanegara cantik-cantik, bagai bidadari. Sang permaiswari Tribuana yang sulung, luput dan celah. Lalu Prameswari Wahadewi, rupawan tidak bertara prajanya. Paramita Jayendra Dewi, cantik manis menawan hati. Gayatri yang bungsu paling terkasih digelar Raja Patni. Pernikahan beliau dalam keluarganya tingkat tinggi, karena Batara Wisnu dengan Batara Narasimhamurti akrab tingkat pertama.
Narasinga menurunkan dia Lembutal sang perwira Yuda, dicandikan di Mireng dengan arca Buddha. Dia Lembutal itulah Bapak Sri Baginda, dalam hidup atut runtut sepakat sehati. Setitah raja diturut, mengirangkan pada. Tingkah laku mereka semua meresapkan. Tersebut tahun Saka 1217, Sri Paduka menobatkan putranya di Kediri. Perwira, bijak, pandai putri Indreswari, bergelar Sri Paduka Putra Jaya Negara. Tahun Saka 1231, Sang Prabu mangkat, ditanam di dalam Pura Antapura, begitu nama pasarean beliau. Dan di pasarean simpang didekatkan Arca Siwa. Beliau meninggalkan Jaya Negara sebagai Raja Wilwatiko dan 2 orang putri keturunan Raja Patni terlalu cantik, bagai Dewi Ratih kembar, mengalahkan rupa semua bidadari, yang sulung jadi Rani di Jiwana, yang busu jadi Rani Daha. Tersebut pada tahun Saka 1238, bulan Madu, Sri Paduka Jaya Negara berangkat ke Lumajang, menyerenakan musuh. Kotanya Pajaran dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan. Giris-miris segenap jagat melihat kepirawaan Sri Paduka. Tahun Saka 1250 beliau berpulang. Segera dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Prama. Di sila petak dan buba ditegakkan arca Wisnu terlalu indah. Di Sukalila terpahat arca Buddha sebagai jelmaan Amokasidi. Tahun Saka 1256, Rani Jiwana Wijaya Tunggal Dewi bergilir mendekati tahta Wilawatika. Di samping Raja Putra Singosari atas perintah Ibunda Raja Patni, sumber bahagia dan pangkal kuasa. Beliau juga mengemban dan mengawasi Raja Muda Sri Paduka Wilwatika. Tahun Saka 1253 Sirna musnah di Sadeng, Kerta diserang. Selama bertahta semua terserah kepada Mahamantri Agung Bijak, Mada namanya. Tahun Saka 1265, Raja Bale yang alpa dan rendah budi diperangi, gugur bersama balanya, menjauh segala yang jahat, tentram. Begitu ujar Dang Arcana Ratnamas, sungguh dan mengharukan ujar sang kaki. Jelas keunggulan Sri Paduka di dunia. Dewa asalnya titisan Girinata. Barang siapa mendengar kisah raja, tak puas hatinya, bertambah bakitnya. Pasti takut melakukan tindakan jahat, menjauhkan diri dari tindakan durhaka. Pada empu minta maaf berkata, hingga sekian kataku sang Rakawi. Semoga bertambah pengetahuanmu, bagai buahnya Gubala Puja Sastra. Habis jamuan Rakawi dengan sopan, minta diri kepada ke Singasari. Hari surut sampai Pesanggarahan lagi. Paginya berangkat menghadap Sri Paduka. Tersebut Sri Paduka Prabu berangkat berburu, lengkap dengan senjata kuda dan kereta. Dengan bala ke hutan Alaspati, rimba belantara, rungkut rimbun penuh gelaga, rumput rampak. Bala bulat beredar membuat lingkaran. Segera siapa kereta berderet rapat, hutan terkepung, terperanjat kera menjerit burung ribut, beterbangan terlebih dahulu. Bergabung sorak orang berseru dan membakar, gemuruh bagikan deru lautan mendebur. Api tinggi menyala menjilat udara, seperti waktu hutan Alaspati terbakar. Lihat rusa-rusa lari rupa daratan, bingung berebut dahulu dalam rombongan, takut miris menyebar, ingin lekas lari. Malam menegah berkumpul tumpuk timbul, banyaknya bagai benteng di dalam gobjara penuh sesak, bagaikan lembu di Weresapura, celeng, banteng, rusa, kerbau, dan kelinci.
biawak, kucing kera, badak, dan lainnya tertangkap segala binatang dalam hutan. Tak ada yang menentang, semua bersatu. Serigala gagah yang bersikap tegak teguh berunding dengan singa sebagai ketua. Izinkanlah saya bertanya kepada Raja Satwa. Sekarang Raja meraya hutan, apa yang diperbuat? Menanti mati sambil berdiri ataukah kita lari? Atau tak gentar serentak melawan jikalau diserang? Seolah-olah demikian kata serigala dalam rapat. Kijang menjawab, hemat Patik, tidak ada jalan lain kecuali lari. Lari mencari keselamatan diri sedapat mungkin. Kasuari, rusa, dan kelinci setuju. Benteng berkata, Amboy, celaka Kijang. Sungguh binatang hina lemah. Bukanlah sifat perwira lari atau menanti mati. Melawan dengan harapan menang itulah kewajiban. Kerbau, lembu, serta harimau setuju dengan pendapat ini. Jawab Siga, usulmu berdua memang pantas diturut. Tapi harap dibedakan yang dihadapi baik atau buruk. Jika penjahat terang kita lari atau kita lawan. Karena sia-sia belaka jika mati terbunuh olehnya. Jika kita menghadapi Tripaksa Resi Siwa Buddha, seyogianya kita ikut saja jejak sang pendeta. Jika menghadap raja berburu, tunggu mati saja. Tak usah engkau merasa enggan menyerahkan hidupmu, karena raja berkuasa mengakhiri hidup makhluk. Sebagai titisan Batara Siwa berupa Narapati, hilang segala dosanya makhluk yang dibunuh beliau. Lebih utama daripada terjun ke dalam telaga. Siapa di antara sesama akan jadi musuhku? Kepada Tripaksa aku takut. Lebih utama menjauhi niatku. Jika berjumpa raja, akan menyerahkan hidup mati olehnya. Tak akan lahir lagi bagi binatang. Bagaikan katanya, marilah berkumpul, kemudian serentak maju berdesak prajurit darat yang terlanjur langkahnya. Tertahan tanduk satwa, lari kembali. Tersebutlah prajurit berkuda, bertemu caleng sedang berdesak kumpul. Kasihan beberapa mati terbunuh. Dengan anaknya diraya tak berdaya. Lihatlah caleng-caleng maju menerjang. Berempat, berlima, gemuk tinggi marah. Buas membekos-bekos, matanya merah. Liar dahsyat saingnya seru cinggolok. Tersebut pemburu kijang Rosarius seru menyeru. Ada satu yang tertusuk tanduk. Lelah lambat jalannya. Karena luka kakinya, darah delas meluap-luap. Lainnya mati terinjak-injak mengelimpang kesakitan. Balai kembali terburu, berlengkap tombak serta lembing. Berserak kijang rusa, di samping bangkai bertumbuk timbun. Benteng serta binatang galak lainnya bergerak menyerang. Terperanjat bala raja bercicir lari tunggang langgang. Ada yang lari berlindung di jurang, semak, kayu rimbun. Ada yang memanjat pohon. Ramai mereka berebut puncak. Kasihanilah yang memanjat pohon tergelincir ke bawah betisnya. Segera diseruduk dengan tanduk pingsanlah. Segera kawan-kawan datang menolong dengan kereta, menombak, melembing, menikam, melanting, menjejak-jejak. Karenanya badak mundur, meluncur berdebak gemuruh. Lari terburu, terkejar yang terbunuh bertumbuk timbun. Ada pendeta Siwa Buddha yang turut menombak, mengejar, disengau harimau. Lari diburu binatang mengancam, lupa akan segala dharma, lupa akan segala tata sila, turut melakukan kesejataan, melupakan dharmanya. Tersebut Sri Paduka telah mengendarai kereta kencana. Tinggi lagi indah ditarik lembu yang tidak takut bahaya. Menuju hutan pelantara, mengejar burunan ketakutan. Yang menjauhkan diri lari bercerai-berai, meninggalkan bangkai. Celeng, kasuari, rusa, dan kelinci tinggal dalam ketakutan. Sri Paduka berkuda mengejar yang riuh lari bercerai-cerai. Maha Mantri Agung,
Tanda dan pujangga di punggung kuda turut memburu binatang jauh. Terbunuh, tertombak, terpotong, tertusuk, dan terketikam. Tanahnya luas lagi merata. Hutannya runggut di bawah terang. Itulah sebabnya Kijang dengan mudah dapat diburu kuda. Puasalah hati Sri Paduka sambil bersantap di hadapan pendeta, bercerita tentang caranya berburu, menimbulkan gelagak tawa. Terangkailah betapa Narapati sambil berburu menyerap sari keindahan gunung dan hutan. Kadang-kadang kepayahan kembali ke rumah perkemahan, membawa wanita seperti cengkraman di hutan bagai menggempur negara tahu kejahatan satwa. Beliau tak berdosa terhadap Dharma Ahmisa. Tersebut beliau bersiap akan pulang, rindu kepada keindahan pura. Tatkala Subakala berangkat menuju Banyuhanget, Banir dan Talanjung, bermalam di Wedewa Dewan, siangnya menuju Kuarahan, Celong dan Dadadamar. Geruntung pagar telaga, Pahanjangan sampai di situ perjalanan beliau. Siangnya perjalanan melalui Tambok Rabu, Wayuha terus ke Belanak menuju Pandakan, Banaragi sampai Pandamaya. Beliau lalu bermalam kembali ke selatan ke barat menuju Cijawer di kaki gunung berapi. Disebut penonton bersorak gembira, menyekar sebentar di candi makam. Adanya candi Pasarean tersebut sudah sejak zaman dahulu. Didirikan oleh Sri Kartanegara, moyang Sri Paduka Prabu. Di situ hanya jenazah beliau saja yang dimakamkan, karena beliau dulu memeluk dua agama Siwa dan Buddha. Bentuk candi berkaki Siwa berpuncak Buddha sangat tinggi. Di dalamnya terdapat arca Siwa, indah tak dapat dinilai, dan arca Maha Aksobya bermahkota tinggi tidak bertara. Namun telah hilang memang sudah layak, tempatnya di Nirwana. Konon kabarnya tepat ketika arca Hayang Aksobaya hilang, ada pada Sri Paduka guru besar masyhur. Pada Paduka Putus Tapa, sopan suci penganut pendeta Sakya Muni, telah terbukti sebagai maha pendeta terpundi sasantri. Senang berziarah ke tempat suci, bermalam dalam candi. Hormat mendekati Hayang Arca Suci, khidmat berbakti sembah, menimbulkan iri di dalam hati pengawas candi suci. Ditanya mengapa berbakti kepada arca Dewa Siwa, pada Paduka menjelaskan sejarah candi Pasarean Suci, tentang adanya arca Aksobya indah. Dahulu di atas, sepulangnya kembali lagi ke candi menyampaikan bakti. Kecewa, tercengang memandang arca Maha Aksobya hilang. Tahun Saka 1253 itu hilangnya arca. Waktu hilangnya halilintar menyambar candi ke dalam. Benarkah kabuan pendeta besar bebas dari prasangka? Bagaimana membangun kembali candi tua terbengkalai? Tiada ternilai indahnya. Sungguh seperti surga turun. Gapura luar mekalah serta bangunan serba permai. Hiasan di dalamnya naga puspa yang sedang berbunga di sisinya. Lukisan putri istana berseri-seri. Sementara Sri Paduka girang cengkema menyerap pemandangan. Pakis berserak sebar di tengah tebat bagi bulu dada. Ke timur arahnya, di bawah terik matahari Sri Paduka meninggalkan candi Pekalongan girang ikut jurang-jurang tersebut. Dari Jawa Sri Paduka berangkat ke depan Padamean, berhenti di Cungkrang, mencari pemandangan masuk hutan rindang ke arah asrama para pertapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Luang jurang terengang-engang ingin menelan orang yang memandang. Habis menyerap pemandangan, masih pagi kereta tetap siap. Ke barat arahnya menuju gunung melalui jalannya dahulu.
Tiba di penginapan Japan, barisan tentang datang menjemput yang tinggi di pura iri. Kepada yang gembira pergi menghadap. Pukul 3 itulah waktu Sri Paduka bersantap bersama. Paling muka duduk Sri Paduka, lalu dua paman berturut tingkat Raja Mentahun dan Paguhan bersama permaisuri agak jauh. Di sisi Sri Paduka teranglah berapa lamanya berantap. Paginya pasukan kereta Sri Paduka berangkat lagi. Sang pujangga menyidat jalan kerabut. Tugu, pengiring, singgahan di Payang, menemui kelompok Sanakada. Dijamu sekadarnya, karena kunjungan mendadak. Banasara dan Sangkan Adot tak lama dilalui. Pukul 2, Sri Paduka telah sampai di perbatasan kota sepanjang. Jalan berdesuk-desuk. Gajah, kuda, pedati, kerbau, benteng, dan prajurit darat sibuk berbuat jalan. Teratur rapi mereka bergerak di dalam deretan. Narpati Pajang, permaisuri, dan pengiring paling muka. Di belakangnya tidak jauh berikut Narapati Lasop. Terlampaui indah keretanya, menyilaukan yang memandang. Rani Daha, Rani Wangker semuanya urut belakang. Disusul Rani Jiwana bersama laki dan pengiring. Bagai penutup kereta Sri Paduka serombongan besar, diiringi beberapa ribu perwira dan para menteri. Tersebut orang yang tepat rampak menambah tepi jalan berjalan. Ribut menanti kereta Sri Paduka berlintas. Tergopoh-gopoh wanita ke pintu berebut tempat. Malahan ada yang lari telanjang lepas sabuk kainnya. Yang jauh tempatnya, memanjat ke kayu berebut tinggi. Duduk berdesak-desak di daha, tak pandang tua muda. Bahkan ada juga yang memanjat batang kelapa kuning, lupa malu dilihat orang. Karena tepukur memada. Gemuruh dengung gong menampung Sri Paduka Prabu datang. Terdiam duduk merunduk segenap orang di jalanan. Setelah raja lalu bergerak pengiring di belakang. Gajah, kuda, keledai, kerbau, berduyu beruntun-runtun. Yang berjalan rampak beragak-arak, barisan pikul berjalan belakang. Lada, kesumba, kapas, buah kelapa, buah pinang, asam, dan wijen terpikul. Di belakangnya pemikul barat berat, sengkeyagan lambat berbimbing tangan. Kanan menuntun kiri dan kiri gencik, dengan ayam itik di keranjang merunduk. Jenis barang terkumpul dalam pikulan, buah kucubung, rembung, seludang, cempaluk, nyiru, kerucut, tempaya, dulang, periuk, gelaknya seperti hujan panah jatuh. Tersebut Sri Paduka telah masuk pura. Semua bubar ke rumah masing-masing. Ramai bercerita tentang hal lalu membuat girang semua Sanakada. Waktu lalu Sri Paduka tak lama di istana. Tahun Saka 1282 Bhadrapada. Beliau berangkat menuju Tirip dan Sembur. Nampak sangat banyak binatang di halaman hutan. Tahun Saka 1283 Waisaka. Sri Paduka Prabu berangkat menyekar kepala dan mengunjungi Jimbe untuk menghibur hati di Lawang Wentar. Blitar menenteramkan cita. Dari Blitar ke selatan jalan mendaki. Pohonnya jarang, layu lesu kekurangan air, sampai Lodaya bermalam beberapa hari. Tertarik keindahan lautan menyisir pantai, meninggalkan Lodaya menuju desa Simping. Ingin memperbaiki candi Pasarean leluhur, menaranya rusak. Dilihat miring ke barat perlu ditegakkan kembali agak ke timur. Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prastasti yang dibaca lagi diukur panjang lebarnya. Di sebelah timur sudah ada tugu.
Asrama gurung-gurung diambil sebagai dana candi makam. Untuk gantinya diberikan ginting. Wisnu Nare di Banjarada. Waktu pulang mengambil jalan Jukung, Inyana Badran terus ke timur, berhenti di Bajara Laksmi dan bermalam di Candi Surabawana. Paginya berangkat lagi, berhenti di Bekel. Sore sampai pura, semua pengiring bersoang-soang pulang ke rumah masing-masing. Tersebut paginya Sri Naranata dihadap para menteri semua. Di muka para Arya lalu Pepati duduk teratur di Manguntur. Pati Amangkubumi Gajah Mada tampil ke muka sambil berkata, Sri Paduka akan melakukan kewajiban yang tak boleh diabaikan. Atas perintah Sang Rani Sri Tribuana Wijoyo Tunggadewi, supaya pesta serada Sri Paduka Patni dilangsungkan Sri Paduka di istana pada tahun Saka 1284 bulan Badrapada. Semua pembesar dan Weda Mahamantri Agung diharap memberi sumbangan. Sri Paduka sorenya datang para pendeta, para budiman, sarjana dan menteri yang dapat dipinjamkan tanah dengan Rama Diraja sebagai kepala bersama-sama membicarakan biaya di hadapan Sri Paduka tersebut sebelum bulan Badrapada menjelang surutnya Srawana. Semua pelukis berlipat giat menghias tempat singa di setinggi, ada yang mengetem baki makanan. Bokor-bokoran membuat arca pandai emas dan perak turut sibuk bekerja membuat persiapan. Ketika saatnya tiba, tempat telah teratur. Sangat rapi, balai wisatawan terhias indah di hadapan rumah-rumahan. Satu di antaranya berkaki batu karang bertinggi merah. Indah dipandang, semua menghadap ke arah tahta Sri Paduka. Barat, manda pun dihiasi jamur rumbai, tempat duduk para raja. Utara, serambi dihiasi berlapis ke timur, tempat duduk para istri pembesar Mahamantri Agung, pujangga serta pendeta selatan. Beberapa serambi berhias bergas untuk abdi. Demikian persiapan Sri Paduka memuja Buddha Sakti. Semua pendeta Buddha berdiri dalam lingkaran bagai saksi, melakukan upacara, dipimpin oleh pendeta Sattapaka. Tenang, sopan, budiman, faham tentang astra tiga tantra. Umurnya melintasi 1000 bulan. Masih belajar, tutur tubuhnya sudah rapuh. Selama upacara harus dibantu empu dari Paru selaku pembantu perjalan di lingkungan Madura. Mantra dan japa dilakukan tepat menurut aturan. Tanggal 12 nyawa dipanggil dari surga dengan doa. Disuruh kembali atas doa dan upacara yang sempurna. Malamnya memuja arca bunga bagai pendampung jiwa mulia. Dipimpin Dang Acraya mengheningkan cipta, mengucap puja. Pagi purnama kala arca bunga dikeluarkan untuk upacara. Gemuruh disambut dengan dengung, salung, tambur, trompet serta genderang. Didudukan di atas Singasari. Besarnya setinggi orang berdiri berderet beruntun-runtun. Semua pendeta tua muda memuja. Berikut para raja, para meswari dan putra mendekati arca. Lalu para pati dipimpin Gajah Mada maju ke muka berdatangan sebuah. Para bupati, pesisir dan pembesar daerah dari 4 penjuru. Habis terbakti sembah, kembali mereka semua duduk rapuh teratur. Sri Nata Paguhan paling dahulu menganturkan sajian makanan sedap, bersusun timbang seperti pohon, dan sirih bertutup kain sutra, persembahan Raja Mantahun arca banteng putih seperti lembu. Nandini terus-menerus memuntahkan harta dan makanan dari ngangan mulutnya. Raja Wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat disertai penyebaran harta
Di lantai balai besar berhambur-hamburan. Elok persembahan Raja Tumampel berupa wanita cantik manis dipertunjukkan selama upacara untuk mengharu rindukan hati. Paling hebat, persembahan Sri Paduka berupa gunung besar. Mandara digerakkan oleh sejumlah dewa dan Danawa dahsyat menggusarkan pandang ikan lomboro. Berimbak-imbak mengebaki kolam bujur, lebar bagaikan sedeng mabuk di ayun gelombang di tengah-tengah lautan besar. Tiap hari persajian makan yang dipersembahkan dibagi-bagi agar para wanita Mahamantri Agung, pendeta dan makanan sekenyangnya tidak terlangkahi para kesatria, Arya dan para abdi di pura. Tak putusnya makanan sedap nyaman diedarkan kepada bala tentara. Pada hari ke-6 pagi Sri Paduka bersiap mempersembahkan persajian. Para kesatria dan pembesar mempersembahkan rumah-rumahan yang terpikul. 2 orang pembesar mempersembunyikan perahu yang dimelukiskan. Kutipan Kidung. Seperahu sungguh besarnya, diiringi gong dan bubar menguntur mengembayarkan. Esoknya Patih Mangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambil menghaturkan. Sajian wanita sedih merintih di bawah nanggang sari di Blitra Jasa. Mahamantri Agung, Arya, Bupati, pembesar, desa pun turut menganturkan persajian. Berbagai ragamnya, berduyun-duyun ada beberapa berupa perahu gunung, rumah, ikan sungguh-sungguh menggumamkan persembahan Sri Paduka Prabu pada hari yang ke-7. Beliau menabur harta, membagi-bagi bahanan, pakaian dan hidangan, makanan, luas merata kepada 4 kasta, dan terutama kepada para pendeta. Hidangan jamuan kepada pembesar abdi, dan niaga mengalir bagai air. Gembruduk dan gemuruh para penonton dari segenap arah, berdesak-desak ribut merebut tempat, melihat peristiwa di Balai Agung serta para leluhur. Srinata menari di Balai Vitana, khusus untuk para putri dan para istri, yang duduk rapat rapi berimpit. Ada yang ngelamun karena tercengang memandang. Segala macam kesenangan yang menggembirakan hati rakyat diselenggarakan. Nyanyian, wayang, topeng silih berganti setiap hari dengan paduan suara. Tari perang prajurit yang dahsyat berpukul-pukul menimbulkan gelak mengkakak, terutama derma kepada orang yang menderita, membangkitkan gembira rakyat. Pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan khidmat pasti membuat gembira jiwa Sri Paduka Patani yang sudah mangkat. Semoga beliau melimpahkan berkat kepada Sri Paduka Prabu sehingga jaya terhadap musuh selama ada bulan dan surya. Paginya pendeta Buddha datang menghormati, memuja dengan sloka arwah berjaya Pramati yang sudah berpulang ke Buddha Loka. Segala macam makanan dibagikan kepada segenap abdi. Lodang, lega rasa Sri Paduka melihat perayaan langsung lancar. Karya yang masih menunggu menyempurnakan candi di Gamal Panda. Tanahnya telah disucikan tahun 1274 dengan persajian dan puja kepada Brahma oleh Janayana Warwidi. Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya. Dan Srinata Panjaludidaha waktu bumi Jawa dibelah karena cinta Sinuwun Prabu Airlangga kepada 2 putranya. Ada pendeta Buddha Majana putus dalam tantra dan yoga. Waktu ke Bali berjalan kaki, tenang nampak di air laut. Hayang Empu berada nama beliau. Faham tentang 3 zaman. Girang beliau menyambut permintaan Airlangga membelah negara. Tapal batas negara ditandai air kendi, mancur dari langit. Dari barat ke timur sampai laut sebelah utara, selatan,
yang tidak jauh bagaikan dipisahkan oleh samudera besar. Turun dari angkasa, sang pendeta berhenti di pohon asam. Selesai tugas kendi suci ditaruhkan di dusun Palungan. Mara terhambat pohon asam tinggi yang puncaknya mengait jubah. Empu Barada terbang lagi, mengutuk asam agar jadi kedil. Itulah tugu batas gaib yang tidak akan mereka lalui. Itu pula sebabnya dibangun Candi Memadu Jawa lagi. Semoga Sri Paduka serta rakyat tetap tegak, teguh dan waspada, berjaya dalam memimpin negara yang sudah bersatu padu. Prajanya Pramita Puri, itulah nama Candi Pasarean yang dibangun. Arca Sri Paduka Patni diberkahi oleh sang pendeta Janawawidi. Telah lanjut usia, faham akan tantra, menghimpun ilmu agama, laksana titisan Empu Barada, menggembirakan hati Sri Paduka. Di Bayalangu akan dibangun pula Candi Pasarean Sri Paduka Patni. Pendeta Junawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh Sang Mahamantri Agung Demu. Boja Wisasapura namanya. Jika candi sudah sempurna dibangun, Candi Pasarean Sri Paduka Patni tersohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Bhadrapada disekar oleh para Mahamantri Agung dan pendeta. Di tiap daerah rakyat serentak membuat peringatan dan memuja. Itulah suarganya berkat berputra, bercucu Narendra Utama. Tersebut pada tahun Saka 1285. Sri Paduka menuju Simping demi pemindahan Candi Makam. Siap lengkap segala persajian tepat menurut adat. Pengawasannya Raja Parakrama memimpin upacara. Faham tentang tatwa padesa dan kepercayaan siwa. Memangku jabatannya semenjak mangkat Kertarajasa ketika menegakkan menara dan Mekala Gapura. Bangsawan Agung Karya Kro yang diserahi mengajakannya. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke pura, terpakau mendengar Adi Mahamantri Agung Gajah Mada Gede pernah mencurahkan tenaga untuk keluruhan Jawa. Di Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Tahun Saka 1253, beliau mulai memikul tanggung jawab. Tahun 1286 Saka, beliau mangkat. Sri Paduka gundah, terharu bahkan putus asa. Sang Dia Pachti Gajah Mada cinta kepada sesama tanpa pandang bulu. Insaf bahwa hidup ini tidak bakal karenanya beramal tiap hari. Sri Paduka segera bermusyawarah dengan kedua rama serta bunda, kedua adik dan kedua ipar tentang calon pengantin Ki Patih Mada. Yang layak akan diangkat hanya calon yang sungguh mengenal tabiat rakyat. Lama timbang menimbang, tetapi 1000 sayang, tidak ada yang memuaskan. Sri Paduka berpegang teguh. Adi Mahamantri Agung Gajah Mada tak akan diganti. Bila karenanya timbul keberatan, beliau sendiri bertanggung jawab. Bernilai 6 Mahamantri Agung yang menyampaikan urusan negara ke istana. Mengetahui segala perkara, sanggup tunduk kepada pemimpin. Sri Paduka itulah putusan rapat tertutup. Hasil yang diperoleh perundingan terpilih sebagai Warda Mahamantri Agung. Karib Sri Paduka bernama Empu Tandi, penganut Karib Sri Baginda, pahlawan perang bernama Empu Nala. Mengetahui bukti pekerti rakyat, mancanegara bergelar Tumanggung, keturunan orang cerdik dan setia, selalu memangku pangkat pahlawan, pernah mendudukan negara Dombo, serba ulut menanggulangi musuh. Jumlahnya bertambah 2 Mahamantri Agung. Sebagai pembantu utama Sri Paduka,
bertugas mengurus soal perdata, dibantu oleh para upati. Empu Damai menjadi Mahamantri Agung muda, selalu ditaati di istana. Empu Singa diangkat sebagai saksi dalam segala perintah Sri Paduka. Demikian titah Sri Baginda, puas taat teguh segenap rakyat, tumbuh tampan harti setaya baktinya. Karena Sri Paduka yang memerintah, Sri Paduka makin keras berusaha untuk dapat bertindak lebih. Dalam pengadilan tidak serampangan, tapi tepat, mengikuti undang-undang. Adil segala keputusan yang diambil, semua pihak merasa puas. Masyhur nama beliau, mampu menembus zaman. Sungguhlah titian Batara Candi Pasarean, serta bangunan para leluhur sejak zaman dahulu kala, yang belum siap diselesaikan, dijaga, dan dibina dengan seksama. Yang belum punya prasasti disuruh buatkan serat kekancingan pada ahli sastra, agar kelak jangan sampai timbul perselisihan. Jikalau sudah temurun, jumlah candi Pasarean Raja seperti berikut. Mulai dengan Kagendengan, disebut pertama karena tertua, Tumampel, Kidal, Jejaku, Wetwawedan, di Tuban Pikatan, Bakul, Jawa-Jawa, Antang, Trawulan, Katangbrat, dan Jago. Lalu Blitar, Silak Petak, Ahrit Waleri, Bebek, Kukap, Lumbang, dan Puger. Pasarean Rani, Kamal Pandak, Segal, Simpang, Sri Ranggapura, serta Candi Buti Kuncir. Bangunan baru prajanya Pramitapuri. Di Bayatangu yang baru saja dibangun, itulah 27 Candi Raja. Pada Saka 7 Guru Chandra 1287 bulan Badra, dijaga petugas atas perintah raja, diawasi oleh pendeta ahli sastra, pembesar yang bertugas mengawasi seluruhnya, Sang Wiradikara, orang utama yang saksama dan tawakal, membina semua candi, setia kepada Sri Paduka, hanya memikirkan kepentingan bersama, segan mengambil keuntungan beberapa pun penghasilan candi makam. Desa-desa pendidikan ditempatkan di bawah perlindungan Sri Paduka. Dharmadayaksa Kasewan bertugas membina tempat ziarah dan pemujaan. Dharmadayaksa Kasogatan disuruh menjaga biar kebudayaan. Mahamantri Agung berhaji bertugas memelihara semua pertapan. Desa pendidikan Siwa yang bebas dari pajak. Biara Relung Kunci, Kapulungan Roma, Watan, Iswara Greha, Palabdi, Tanjung Kutalamba, begitu pula Taruna Prayangan, Kuti Cadi, Candi Lima, Nila Kusuma Harimandana, Utamasaku Prasaja Haji, Sadang Pangumpulan, Kati Sanggra, begitu pula Jayasika. Tak ketinggalan Saptika yang Jaya Manalu, Haribawana, Candi Pangkal, Pigit Nyudonta, Katuga, Serangan, Kapukuran Dayamuka, Kalinanda, Kanigara Rambut, Wuluhan, Kinawung, Sukawijoyo, dan lagi Gajah. Demikian pula Campen, Rati Manatasrama, Kula, Kaling, ditambah sebuah lagi Batu Putih. Desa pendidikan Kasogan yang bebas dari pajak. Wipulahara, Kuta Haji, Janatraya, Rajannya, Kuanta, Suryasa, Jarak, Lagundi, serta Wadari Wewe Pacekan, Pasuruan, Lemah Surat, Pamanikan, Serangan, serta Pangmiketan Panghawan, Damalang, Tapsija, Wanasrama, Jenar, Samudrawela, dan Pamulang, Bariang, Amerata, Waredani, Weti, Kawinayan, Patemon, serta Kanuruhan Engatal,
Wengker, Banyujiken, Bata-bata, Pagan, Sibok, dan Engtal. Wengker, Banyujiken, Bata-bata, Pagang, Sibok, dan Panurungan, Pindatuha, Telang, Suraba, itulah yang terpenting sebuah lagi. Sukalila tak disebut pendidikan, tambahan seperti bogar, kulur, tangkir, dan sebagainya. Selanjutnya disebut berturut desa kebudayaan Bajradara, Istana Bajra Naditata, Muku Sambang Tanjung, Amareta Sabah Bangbang, Bodimula Waharu, Tampak serta Puruhan dan Tadara, tidak juga terlangki Kumada, Ratna serta Nadinagara, Wongaya Palandi Tangkil, Asahing Samiji serta Acitahen Nairanjana, Wijaya Waktra, Mageneng, Pojahan, dan Blamasin, Kera Telemah Tulis, Ratna Pangkaya, Panumbangan, serta Kahuripan Ketaki, Telaga Jambala, Jungul, ditambah lagi Wisnuwala, Badur, Wirun, Wungkilur, Mananggung, Watukura, serta Bajarsana Panjambayan, Selanten, Simpura, Tambak Lalean, Pilangu, Pohaji, Wangkali, Biru, Lembah Dalinan, Pangadawan yang terakhir. Itulah desa kebudayaan Bajradara yang sudah berprestasi. Desa keresian seperti berikut: Samput, Rupit, dan Pilan Pucangan, Jagadila, Pawirata, masih sebuah lagi Butun. Di situ terbenteng taman dididikan lingga dan saluran air. Yang mulia Menggaguru, demikian sebutan beliau, yang diserai tugas menjaga sejak dulu menuruti serat Kancingan. Selanjutnya desa pendidikan tanpa candi, di antaranya yang penting Bangawan, Tunggal, Sidayatara, Jaya Sidajeng, Lawakali, dan Tuas, Wasista, Palah, Padar, Siringan, itulah desa pendidikan Siwa. Wangjang, Bajarapura, Wanara, Makiduk, Hanten, Guha, dan Jiwa Jumput, Soba, Pamuntaran, dan Baru, pendidikan Buddha Utama, Kajar dan Hanyar, Turus, Jalagiri, Centing, Wekas, Wandira, Wandayan, Gatwa, Kulampayan, dan Talu, Pertapaan Resi, desa pendidikan Wisnu Berserak di Batwa, serta Kamangsian, Batu, Tangulian, Dakulat, Galuh, Makalaran, itu yang penting Sedang Medang, Hulun Hayan, Parung Langge, Pasajan, Kelut, Andelmat, Parada, Geneng, Panggawan sudah sejak lama bebas pajak, terlewati segala duku yang terpencar di seluruh Jawa. Begitu pula asrama tetap yang bercandi serta yang tidak. Yang bercandi menerima bantuan tetapi dari Sri Paduka Prabu. Begitu juga duku pengawas, tempat belajar upacara. Telah diteliti sejarah berdirinya segala desa di Jawa. Pendidikan candi, tanah pusaka, daerah dewa, biara, dan duku yang berseret ke Kancingan dipertahankan, yang tidak segera diperintahkan pulang kepada Dewan Desa di hadapan Sang Arya Ranaradirija. Segenap desa sudah diteliti menurut perintah Raja Wengker, Raja Singosari, bertitah mendaftar jiwa serta seluk salurannya. Petugas giat menepati perintah, berperang kepada aturan segenap penduduk Jawa, patuh mengindahkan perintah Sri Paduka Prabu. Semua tata aturan patuh dituruti oleh Pulau Bali. Candi, asrama, pesanggarahan telah diteliti sejarah tegaknya pembesaran kebudayaan Badahulu. Badahal Logaja ditugaskan membina segenap candi, bekerja rajin dan mencatat semuanya. Pendidikan kebudayaan Bali seperti berikut: Biara Bahulu Hanyar, Kadikaranan, Purwanagara, Wihara Bahu, Adiraja,
Kuturan itulah 6 kebudayaan Bajarada. Biar kependetaan terlangkahi, biar dengan bantuan negara seperti Arya Dadi berikut Candi Pasarean di Bukit Sulang, Lemah Lampung dan Anyawasuda Tanggatapura, Keredas Tadara sangat masyhur dibangun atas serat Kekancingan pada tahun Saka 1260 oleh Sri Paduka Jiwana yang memberkahi tanahnya membangun candinya. Upasaka Werda Menteri, semua pendidikan dengan bukti prasasti dibiarkan tetap berdiri, terjaga dan terlindungi segala bangunan setiap orang budiman. Demikianlah tabiat Raja Utama, berjaya, berkuasa, berkasa. Semoga kelak para raja sudi membina semua bangunan suci. Maksudnya, agar musuh semua durjana dari muka bumi laladan. Itulah tujuan melintas, menelusuri dusun-dusun sampai di tepi laut, menenteramkan hati pertapa yang rela tinggal di pantai, gunung, dan hutan. Lega bertapa, berata, dan bersemedi demi kesejahteraan negara. Besarlah minat Sri Paduka untuk tegaknya Tripaksa. Tentang serat Kekancingan beliau bersikap agar tetap diindahkan. Begitu pula tentang pengeluaran undang-undang, supaya laku utama, tata gila, dan adat tutur diperhatikan. Itulah sebabnya Sang Catur Dawija mengejar laku utama. Resi, Wipra, Pandeta, Siwa Buddha teguh mindahkan tutur. Catur asrama terutama catur basma, tunduk rungkup tekun melakukan tapa brata, rajin mempelajari upacara. Semua anggota 4 kasta teguh mengindahkan ajaran. Para menteri agung dan Arya pandai membina urusan negara. Para putri dan satria berlaku sopan, berhati teguh. Waisya dan Suda dengan gembira mendapati tugas dharmanya. 4 kasta yang lahir sesuai dengan keinginan Hayang Maha Tinggi konon tunduk rungkup kepada kuasa dan perindah Sri Paduka. Teguh tingkah tabiatnya. Juga ketiga golongan terbawah, Gandara, Maleca, dan Tuca mencoba mencabut cacat-cacatnya. Demikianlah tanah Jawa pada zaman pemerintahan Srinata. Penegakan bangunan-bangunan suci membuat gembira rakyat Sri Paduka menjadi teladan di dalam menjalankan 6 drama. Para ibu kagum memandang, setuju dengan tindakan laku Sang Prabu. Srinata Singosari membuka ladang luas di daerah Segala. Srinata Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, dan Pajak. Mendirikan pendidikan Buddha di Rawi, Locanapura, Kapulungan. Sri Paduka sendiri membuka ladang Watsari di Tigawangi. Semua Mahamatri Agung mengenyam tanah pelanggahan yang cukup luas. Candi, biara, dan lingga utama dibangun tak ada putusnya. Sebagai tanda bakti kepada dewa leluhur para pendeta, memang benar budi luhur terbaur mengikuti jejak Srinata. Demikianlah keluhuran Sri Paduka Ekanata di Wilwatika. Terpuji bagikan bulan di musim gugur, terlalu indah terpandang Durjana, laksana tunjang merah. Sujana seperti teratai putih, abdi harta kerta gajah kuda berlimpah-limpah bagai samudra. Bertambah masyhur keluhuran Pulau Jawa di seluruh jagat raya. Hanya Jambu Dwipa dan Pulau Jawa yang disebut negara utama banyak pujangga dan diaksa serta para upapati, 7 jumlahnya Panji Jiwaleka dan Tengara yang meronjol bijak di dalam kerja. Masyhurlah nama pendeta Brahma Raja bagi pujangga ahli tutur, putus dalam tarka, sempurna dalam seni, kata serta ilmu nanya Hayang Brahmana. Sopan suci ahli Weda menjalankan 6 laku utama. Batara Wisnu dengan cipta dan mantra membuat sejahtera negara. Itulah sebabnya berduyun-duyun tamu asing datang berkunjung dari Jambu Dwipa, Kamboja,
Cina, Yamana, Champa dan Karnataka serta Siam mengarungi lautan bersama para pedagang resi dan pendeta. Semua merasa puas, menetap dengan senang. Tiap bulan pelaguna Serinata dihormati di seluruh negara. Berdesak-desak para pembesar, 4 penjuru, para perabot, dasa, hakim, dan pembantunya. Bahkan pun dari Bali mengaturkan upeti. Pekan penuh sesak pembeli, penjual barang terhampar di dasaran. Berputar keliling gamelan dalam tanduan diarak rakyat, ramai tiap bertabuh 7 kali. Pembawa sajian menghadap ke pura korban api. Ucapan mantra dilakukan para pendeta Siwa Buddha. Mulai tanggal 8 bulan petang demi keselamatan Sri Paduka. Tersebut pada tanggal 14 bulan petang, Sri Paduka berkirap. Selama kirap keliling kota busana, Sri Paduka serba kencana, ditantang jembana kencana, panjang berarak kerana teruntut. Maha Menteri Agung Sarjana, pendeta beriring dalam pakaian seragam, menguntur gaung gong dan salung. Disambut trompet meriah, sahut menyahut bergerak. Barisan pujangga menampung beliau dengan puja loksa. Gubahan kawi raja dari pelbagai kota dari seluruh Jawa. Tanda bukti Sri Paduka perwira bagai Rama. Mulai bagi Sri Krishna, telah naik Sri Paduka di tahta mutu manikam. Bergeburu pancar sinar, seolah-olah Hayang Trimurti datang mengucapkan puji astuti. Yang nampak semua serba mulia, sebab Sri Paduka memang Raja Agung, serupa jelmaan. Dengan sang permaisuri berjalan paling muka, lepas dari singgasana yang diarak pengiring terlalu banyak. Maha Mantri Agung panjang dan paguhan serta pengiring jadi satu kelompok. Ribuan jumlahnya, berpakaian seragam membawa panci dan tunggul. Raja Lasem dengan permaisuri serta pengiring di belakangnya. Lalu Raja Kediri dengan permaisuri serta Maha Mantri Agung dan tentara. Berikut Maharani Jiwana dengan suami dan para pengiring. Sebagai penutup Sri Paduka dan para pembesar seluruh Jawa. Penuh berdesak-sesak, para penonton ribut terbuat tempat. Di tepi jalan kereta dan pedati berjajar rapat memanjang. Tiap rumah mengibarkan bendera dan panggung membujur sangat panjang. Penuh sesak wanita tua muda, berjajal berimpit-impit, rindu sendu hatinya seperti baru pertama kali menonton. Terlangkai peristiwa pagi, waktu Baginda mendaki setinggil. Pendeta mengaturkan kendi berisi air suci diulang berukir. Maha Mantri Agung serta pembesar tampil ke muka, menyembah bersama-sama. Tanggal 1 Caitral bala tentara berkumpul bertemu muka. Maha Mantri Agung, perwira, para Arya dan pembantu raja semua hadir. Kepala daerah, ketua desa, para tamu dari luar kota. Begitu pula para kesatria pendeta dan brahmana utama. Maksud pertemuan agar para warga mengalahkan watak jahat, tetapi menganut ajaran raja kapa-kapa. Dibaca tiap catira, menghindari tabiat jahat, seperti suka mengambil milik orang, milik harta, benda, dewa. Demi keselamatan masyarakat, 2 hari kemudian berlangsung perayaan besar. Di utara kota terbentang lapangan bernama Buba. Sering dikunjungi Sri Paduka. Naik tandu bersudut singa, diarak abdi berjalan, membuat kagum tiap orang. Bubat adalah lapangan luas, lebar dan rata, membentang ke timur setengah krosa sampai jalan raya, dengan setengah krosa ke utara bertemu tebing sungai. Dikelilingi bangunan Maha Mantri Agung di dalam kelompok. Menjulang sangat tinggi bangunan besar di tengah padang. Tiangnya penuh berukir,
dengan isi dongengan perawa dekat di sebuah baratnya bangunan serupa istana. Tempat penampung Sri Paduka di panggung pada bulan Chaitra. Panggung berjajar membujur ke utara menghadap barat, bagian utara dan selatan untuk raja dan Arya. Para mantri agung dan diaksa duduk teratur menghadap timur. Dengan pemandangan bebas luas sepanjang jalan raya, disitulah Sri Paduka memberi rakyat santapan mata. Pertunjukan perang tanding, perang pukul, desuk-mendesuk, perang keris, adu tinju, tarik tambang mengembirakan. Rahayu, rahayu, rahayu.